lama, jadi saya tadi memulai dulu. Nah, ini saya mulai awal lagi ya, untuk kalian ikuti. Nah, ini kita ketik aja ini, odo.com ya, untuk mempraktekkan salah satu CRM ya, sistem informasi CRM yang dia masih free ya ini ya, karena trial ya. Nanti kalian silahkan coba. Ini, oh ya, untuk minggu depan tuh minggu ke berapa? Ini minggu keempat ya? Iya nggak sih? Ini minggu ke berapa sih? 4 Iya, apa 5? 4 ya? pertemuan keempat. Iya. Oke, ini pertemuan keempat. Saya ngajarin untuk caranya pakai CRM ini. Kemudian nanti di pertemuan kelima saya akan ambil nilai praktiknya. Jadi pertemuan kelima kalian persiapkan ya. Nanti akan saya berikan assignment untuk kalian di jam kuliah ya, di jam 7 berarti ya. Terus kemudian nanti minggu depan kalian akan mempraktekkan ini dan mengumpulkan tugasnya, kemudian akan saya ambil untuk nilai praktikumnya ya. Terus minggu ke-6 kuliah biasa, minggu ke-7 kalian presentasi tugas. Oke. Nah, ini udah masuk ke sini, ke Odoo. Terus kita start now aja yang free. Iya, agak berat juga ya, ini nggak muncul-munculnya. Nah, ini nanti dia ini ERP ya sebenarnya. Odoo ini ERP, tapi yang sudah menggabungkan ada SCM di dalamnya ya. Jadi ketika kita trial ini ya, pastikan trial ya, kalian jangan daftar yang bayar ya. Nah, ini di sini dia ada banyak banget modul ya kita sebutnya ya. Dulu kita sudah belajar juga di pertemuan pertama sampai pertemuan kesekian lah ya. Bahwa kita sudah paham kalau ERP itu ada beberapa modulnya. Nah, ini adalah modul yang ditawarkan oleh Odoo. Sebenarnya Odoo banyak banget sih ya. Modulnya banyak banget, ada ratusan. Tapi mungkin ini terbatas ya yang ada di sini ya. Kita pilih aja CRM ya yang akan kita praktekkan nanti ya. Sebenarnya kalian pilih satu langsung continue juga nggak apa-apa sih, tapi kalau pilih yang lain juga boleh ya. Misal pengen apa, ada invoice, accounting gitu ya, modul-modul yang akan kita pilih. Tapi kalau yang free bisanya cuma 15 doang ya. Misalnya quality, ini terserah sama kalian lah ya. Yang penting ada CRM ya, nanti bisa muncul CRM-nya ya. Apa nih ya? Social marketing, employees, rekrutmen, nah, adalah ya ini ya misalnya ya. Terus setelah kalian pilih, pokoknya ada CRM aja ya. Soalnya kita prakteknya ini CRM-nya. Kemudian continue. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi data. Yang nomor telepon nggak usah diisi. Kita isi aja ini ya, nama instansinya. Misalnya Anafil, misal ya. Kalian boleh contohkan apa aja ya. Email kalian cantumkan email kalian, mungkin bisa email kedua kalian ya, nggak usah email utama, terserah mau email yang mana ya. Kemudian company name, kalian mau menamai apa di company kalian, di perusahaan kalian. Ini tadi saya nyobanya vokasi juara ya, nanti jadinya vokasijuara.odo.com gitu ya. Nomor telepon nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus kemudian company size-nya misalnya 50 sampai 250 orang gitu ya. Terus kemudian primary interest-nya, nah kalian klik aja I'm a student gitu ya. Atau kalau saya I'm a teacher gitu ya. Terus kita bisa start now. Pokoknya ini diisi dulu ya, nomor telepon nggak usah diisi. Nah, terus kalian akan masuk. Nah, ini loadingnya lama. Nanti kalian ikuti aja ya ini ya, prosesnya ya. Habis ini kalau nggak salah kalian diminta untuk pilih ini, pilih desain ya. Ya nggak sih? Nah, ini pilih desain. Kalian bisa close aja kalau nggak mau.
Nah, terus nanti kalian akan masuk ke home kayak gini. Kalian klik aja yang ini. Menunya ini ya. Nah, di menu ini kemudian kalian klik yang CRM. Klik. Nah, ini tadi yang kita pilih tadi ya. Masuk di sini ya. Nah, oke, lancar ternyata ya, alhamdulillah ya. Nah, ini kita masuk ke lembar awal pertama dari CRM ya, dari menu CRM ini ya. Kita klik di sembarang tempat aja supaya menghilangkan, oh nggak mau, maunya diklik create ya. Kita klik create untuk membuat lembar pertama kita ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya, ini adalah tampilan awal dari CRM. Ini adalah akun kita ya, akunnya pegawai. Tadi perusahaannya namanya Vokasi Juara ya, ini ya, Vokasi Juara ya. Nah, terus kemudian ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom di sini. Oke, masih ada yang belum masuk ternyata ya. Nanti, ini sudah direkamkah? Sudah ya. Yang lain kalau ketinggalan biar bisa nyambung lagi ya. Ini ada 4 kolom, di mana kolom ini menunjukkan tingkatan dari pelanggan kita. Ya, ini tingkatan dari pelanggan kita. 1, 2, 3, 4. Di mana ini adalah calon pelanggan baru kita. Ini belum jadi pelanggan semua sih ya. Ini adalah calon pelanggan kita. Misalnya kita punya banyak calon pelanggan gitu ya. Yang itu prospek maupun nggak prospek ya. Artinya dia itu kemungkinan besar bisa ikut join jadi customer kita, bisa juga enggak gitu ya. Jadi ini adalah yang prospeknya kita belum tahu ya. Pokoknya kita tulis dulu aja ya. Kita kalau mau memasarkan ya ini untuk mendapatkan customer baru ya. Kita kalau mau memasarkan, misalnya kita mau memasarkan gudang kita penyedia jasa gudang gitu ya. Terus kemudian ada nih beberapa customer ya yang kemungkinan bisa menjadi customer kita, calon customer ya. Nah, itu kita list dulu. Kita listnya di mana? Di sini, di kolom new ini. Kemudian nanti kalau dia misalnya naik tingkat, oh kira-kira masih ada peluang nih, dia terkualifikasi, oh dia udah bilang oke gitu ya. Dia udah bilang oke ke perusahaan kita gitu ya, mau menggunakan jasa gudang kita misalnya. Terus kemudian bisa naik lagi, nanti akan kita geser ke sini ya, ke qualified ya, berarti dia udah mau. Terus kemudian nanti kalau dia udah mau tapi kan biasanya ini dulu ya, ada negosiasi dulu ya. Saya nanti mau pakai gudang ini untuk 1 tahun misalnya ya. 1 tahun nanti dapat diskon enggak? Jadi ketika nanti kita akan memasarkan si perusahaannya ya yang mau pakai gudang kita. Kalau kita mau memasarkan nanti pakai gudangnya Anavil ini gudang Vokasi Juara. Terus nanti dikirimkannya juga dari gudang. Nah, itu akan kita pakai selama 1 tahun. Nanti harganya berapa atau speknya gimana. Pokoknya ini ya, order listnya itu kayak gimana gitu ya. Terus kalau misalnya emang sudah deal, kemudian nanti akan masuk ke proposition. Berarti lebih naik lagi ya tingkatnya ya nanti ya. Oh, dia udah ini nih, kayaknya udah beneran mau nih, tinggal ACC ininya aja, tinggal ACC direkturnya misalnya. Nah, nanti kalau udah benar-benar fix, udah closing ya, closing itu artinya deal berarti ya, udah benar-benar deal, udah tanda tangan kontrak dan sebagainya, masuklah ke won. Berarti ini kita sudah berhasil mendapatkan customer kita gitu ya. Nah, ini coba ya kita praktekkan. Ini kita kasih nama apa ya? Apa ya contohnya ya, mungkin gudang kita, siapa sih yang mau ke gudang kita, misalnya mau ada kopi ABC gitu ya, perusahaan kopi ABC, BCD lah ya, biar nggak sama ya. Kita create aja. Terus kemudian emailnya
nggak usah diisi nggak apa-apa, atau kita nggak usah lah ya, nggak usah diisi lah ya. Terus kemudian, nah ini expected revenue-nya ini bisa kita isi kemungkinan omset yang akan kita dapatkan dari kopi ABCD ini tadi. Ya misalnya 10 juta ya. Oke, kita isikan 10 juta dan ini ada bintang, ini adalah prioritas ya. Prioritas ya. Misalnya kita sudah ada feeling nih atau sudah paham nih kalau kopi ABCD ini kayaknya akan menjadi customer kita yang baik ya, maksudnya yang prospek ya. Kopi ABCD ini yang prospek banget gitu ya untuk kita ya. Jadi kita harus benar-benar mengusahakan dan dia menguntungkan bagi kita gitu ya si kopi ABCD ini ya. Kita kasih high. Kita prioritaskan ya bintang 5. Terus kemudian kita bisa tambah lagi, nggak cuma bisa satu, kita bisa tambah lagi ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi kalau misalnya ada calon customer baru ya di sini ya. Kalian bisa tambahkan banyak orang ya di sini ya. Bisa tambahkan misalnya ahas atau apa gitu ya di sini ya. Kita coba edit yang kopi ABCD. Nah, setelah itu kita coba ya yang kopi ABCD dulu ini ya. Kita coba edit untuk data dirinya. Kita coba edit untuk data dirinya. Si kopi ABCD ini dengan omset 10 juta. Nah, ini probabilitasnya berapa persen? Kita kalau mau edit, kita klik dulu di sini ya, edit ya. Kalau kalian klik tadi nggak mau ya, kalian langsung klik nggak mau. Jadi ini kita klik edit dulu, kemudian kita cantumkan probabilitasnya. Misalnya kemungkinan dia berapa persen ya. Baru 20% lah ya di awal ya, misal. Terus ini bisa kita lengkapi ya, kalau kalian mau lengkapi ya, email, nomor HP misalnya. Nah ini salesperson-nya saya ya ini ya. Terus kemudian kita bisa isikan juga yang ada di sini. Expected closing ini adalah target kita ya, atau ekspektasi closing kita. Closing itu artinya deal ya tadi ya. Misalnya kita punya satu calon ini ya, ABCD ini ya, kopi ini ya. Nah, ini kita mau targetkan akan closing di minggu depan misalnya. Atau di 2 minggu lagi misalnya ya. Ini tanggal 13 ya. Berarti tanggal 27. Oke, kemudian bintangnya tadi segini ya. Nah, ini akan kita cantumkan internal notes misalnya misalnya di awal itu dia minta ini mungkin ya price list mungkin ya. Dan meminta price list misalnya. Bisa kita tambahkan di sini ya internal notes-nya ya. Kemudian nah ini kalau mau ada extra information juga bisa. Ini data dirinya si kopi ABC itu tadi ya. Kalian bisa isikan alamatnya, websitenya dia, bahasanya pakai apa, dan lain sebagainya ya ini ya. Kontak name-nya, marketingnya mau seperti apa. Nah ini bisa kita isikan. Terus kemudian ini ada dua ini ya, internal note sama extra information. Kalau bisa dilengkapi bisa ya ini ya. Terus kalau misalnya kita mau buat jadwal gitu ya. Atau ini kalau kita data dirinya sudah dilengkapi gitu ya, kita bisa send message juga sebenarnya ya. Tapi karena ini kita nggak punya data masteran yang sebenarnya, kalau kalian nanti daftar dan sudah punya akun ini, kita bisa saling message-an nih lewat sini nih. Tapi karena saya nggak punya data masternya ya. Jadi kalau di ERP itu biasanya punya data masterannya ya. Dan nggak semua orang bisa mengakses biasanya kalau data masteran itu hanya adminnya aja ya. Jadi yang input misalnya atau yang membuka akses ya. Dulu kita pernah belajar ya membuka akses antar departemen itu yaitu adminnya ya. Nah karena ini belum ada masterannya, jadi kita nggak bisa mises-misesan ya di sini ya, nggak bisa
saling kirim pesannya. Kita coba ini aja ya, schedule activity. Kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini adalah rencana ya, rencana kita ke depannya, aktivitas kita ke depannya itu kita ada apa? Misal kita ada pertemuan. Nah, ini bisa kita pilih aja di sini ya. Kita mau, mungkin di awal kita akan kirim email dulu ya. Kita mungkin akan kirim email dulu terkait dengan price list itu tadi. Oke. Nah, ini summary-nya misalnya kirim list misal ya. Terus kemudian due date-nya kita mau kapan kirimnya, misal hari ini ya, ya udah kita biarkan ini ya. Atau besok gitu ya, kita mau kirim emailnya besok 14 September. Terus kemudian ini akan kita isi juga secara panjang lebar ya, misalnya kita kirim sama dengan summary aja lah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kirim price list. Atau kalau yang beneran ya di perusahaan beneran ini pasti isinya banyak ya. Dia mau menjelaskan tentang apa, emailnya nanti apa, dikirim ke siapa gitu ya. Terus jam berapa, nanti ditulis semua di sini untuk lengkapnya ya. Kalau ini summary-nya doang yang di sini. Ini contoh ya, misal kirim price list. Terus kemudian kita klik schedule untuk menjadwalkannya ya. Tapi kalau mark as done ini berarti sudah selesai ya. Atau done and schedule next berarti kita sudah selesai dan kita akan menjadwalkan untuk jadwal yang selanjutnya ya. Ini misalnya kita schedule dulu ya. Oke. Nah, ini nanti akan nambah nih. Apa yang akan kita lakukan itu akan nambah di sini. Plan activity. Kita bisa tambahkan lagi sih. Kita bisa tambahkan lagi. Misalnya apa? Call ya. Habis di email kita harus call gitu ya. Misal konfirmasi email. Nah, ini juga yang panjangnya diisi ya. Kita schedulekan lagi. Nah, nanti semua akan muncul di sini nih. Semua akan muncul di sini. Apa yang akan kita planningkan ya. Di cancel juga bisa, diedit juga bisa ini ya. Mark as done juga bisa. Kalau udah selesai kita mark as done juga bisa di sini ya. Nanti feedbacknya apa bisa kita isi di sini. Oke, itu untuk cara membuat schedule. Terus kemudian kita save. Nah, ini ya, sudah ada ya kayak gini ya. Ini apa ya? Nah, ini biasanya kalau ada jadwal apa namanya? Kalau ada jadwal yang akan mau kita kerjakan atau kita ada janji gitu ya. Biasanya ini sudah ada tanda apa nih? Ada tanda jamnya ya ini ya. Terus misalnya kita mau menggeser dia, kok kita sudah melakukan itu tadi ya, kita sudah melakukan email, kita sudah telepon juga ya toh. Terus kok dia ternyata ada harapan ya untuk menjadi si kopi ABC ini sudah mau menjadikan kita gudangnya dia selama 1 tahun mungkin ya. Belum mau sih ya ini ya, baru sepertinya ada harapan gitu ya. Dia misalnya kok nanya lebih lanjut untuk spesifikasinya atau apa dia pengen lihat gudangnya, misalnya langsung kunjungan atau gimana gitu ya. Ini bisa langsung kita geser aja ke sini, shred. Nah, oke. Ini bisa apa? Bisa dari new ke qualified. Kalau misalnya kalian kok dari new, ini bisa digeser-geser ya. Dari new kok langsung setelah email kok langsung deal gitu ya. Kalian bisa langsung geserkan ke yang won ini. Udah selesai ya di sini ya. Gitu ya.
Kita sampai mana tadi? Sampai sini ya. Oke. Sorry. Kita sampai qualified ya. Misalnya di qualified kita akan edit lagi ya. Jangan lupa diklik edit ya. Karena kalau nggak diklik edit nggak akan bisa berubah ya dia ya. Terus kemudian setelah di email gitu ya, ini probabilitasnya naik misalnya jadi 60% ya, jadi 60%. Terus kemudian expected closingnya masih tetap ya, karena kita belum closing ya ini ya. Terus bisa kita isi yang lain-lain ya di sini ya, email, phone, dan lain-lain. Ini bisa kita ganti lagi ya, misal internal notes-nya sudah nggak minta price list ya. Dia misalnya apa ya, mau kunjungan ke gudang gitu ya, lihat spesifikasi gudangnya ya. Survei gudang, misal. Extra information juga bisa kita ubah-ubah lagi ya di sini ya untuk data-data dirinya mereka ya. Ya, yang absen nanti ya. Terus kemudian schedule activity juga kita bisa ubah lagi. Kita bisa ubah lagi. Misalnya yang price list sudah selesai, kita feedbacknya oke. Nah, ini kita bisa sambung lagi ya untuk buat jadwal lagi misalnya ya. Kita akan meeting di gudang. Oh sorry, ini masih ini ya yang tadi ya. Yang lanjutannya yang Mark Asdan tadi ya. Kita bisa open calendar. Oke. Apa nih ya? Oh ya, ini di sini kita bisa lihat ini ya. Kita bisa lihat kalendernya ya di sini ya. Ketika kita ada meeting-meeting nanti akan tersummary di sini. Meeting apapun nanti akan bisa terlihat ya di sini ya. Ini kalau kita mau search, nggak usah deh ya ini ya. Kita langsung tambahkan aja ya, nggak usah Mark Asdan tadi ya. Kita buat baru. Kita mau meeting. Oh, masih sama ya tadi ya. Summary-nya survei tadi ya. Survei gudang. Oh, oke. Kalau meeting itu kita nggak perlu ngisi kayak tadi ya. Kayak email tadi ini ya. Kalau meeting gitu doang isinya. Nah, gini doang ya isinya ya. Kita mau kapan? Meetingnya tanggal 16. Mana nih? Tanggal 16 jam, ini ada jamnya ya. Jam 11. Oh, ini gimana cara ngekliknya ya? Oke. Bisa ya tadi ya diklik ya jam 10 ya. Kita create. Oke, jam 11. Oke, ini sudah bisa kita ngeklik untuk survei gudang. Nah, ini semua apa nih namanya? Kegiatan akan terekam di sini ya. Dan ini pun ya hasil historis kita ya. Kamu ngapain aja hari ini? Jadi pegawai ini tuh ngapain aja untuk menjadwalkan kopi ABCD itu terlihat ya di sini ya. Nah, ini saya geser-geser pun ini terlihat ya. Tadi saya geser dari new ke qualified. Dari won saya balikkan ke new lagi ya. Ini terlihat ya semua di sini ya historisnya ya. Saya bikin apa aja di sini terlihat juga ya ini ya. Meeting, konfirmasi email, survei gudang, ini semua terekam ya di sini ya di schedule activity. Oke, kita back lagi di awal.
Masih ada jamnya juga di sini. Nah, kalau misalnya kita mau edit lagi ke proportion juga bisa, caranya masih sama dengan tadi ya. Pokoknya setiap peningkatan, apa ini namanya, peningkatan kolom ini ya, mulai dari new, qualified, proposition, sampai won, itu kalian bisa edit-edit sama seperti tadi. Misalnya terus naik lagi menjadi 80% ya, bisa kita edit lagi ya di sini ya. Dan dia maunya apalagi setelah survei gudang, terus apa misal di link dengan direkturnya atau apa gitu ya, kita bisa cantumkan di sini ya, aktivitasnya apapun ya. Nah, misalnya kok kalau langsung dari qualified tadi ya, mau langsung ke won, bisa juga nih. Bisa juga kita klik yang ini, mark as won. Langsung ya, dia langsung menang ya di sini, langsung berhasil ya. Jadi ini sudah sudah ditandai kalau kopi ABC ini sudah closing ya. Artinya kita sudah mendapatkan customer baru, yaitu kopi ABCD. Dia mau menitipkan barang kopinya ke gudang kita. Gitu ya. Kita coba back. Nah, dia udah masuk di won nih. Kalau kalian mau bikin lagi bisa ya. Kita bikin lagi. Apa ya? Misalnya ahas ya. Oke. Terus email dan nomor telepon kita hilangin dulu lah ya. Expected revenue-nya misalnya berapa ya? Misal 20 juta. Bintangnya misalnya 2. Oke, kita bisa edit. Sama kayak tadi ya. Probabilitasnya berapa persen bisa kita ganti-ganti di sini ya. Misalnya dia nggak prioritas ya, misalnya 40%. Kita bisa isikan yang kayak tadi itu ya. Internal notes-nya kita samakan ya kayak tadi ya. Awal biasanya minta spek ya, minta spesifikasi gudang. Extra information bisa ditambahkan ya, kalau mau ditambahkan. Kalau kita sudah punya data lengkapnya ya, kita bisa isikan di sini ya sebagai masterannya tadi ya. Karena kita nggak tahu ya ini spesifikasinya mau diisi apa, alamatnya apa, websitenya apa gitu ya. Kalau tahu sih bisa ya kita isikan ya. Sebenarnya diisikan juga bisa sih itu sih. Kita klik schedule misalnya. Sama kayak tadi ya. Kita coba call aja. Terus kita email aja deh ya sama kayak tadi ya. Email kirim spesifikasi gudang. Oke, due date-nya misalnya hari ini juga kita isi kirim spesifikasi gudang. Dia mau kirim spare part ya misalnya. Kita schedulekan. Oke. Cari ada motor. Oke, udah terisi ya di sini ya. Dan kalian bisa tambahkan lagi nanti ya schedule-nya ya. Kalau kalian nanti belajar membuat sendiri. Terus misalnya kok langsung gagal, di awal langsung gagal, atau mungkin ini pertama sudah bisa ya kita save dulu ya. Pertama kita sudah bisa, terus kemudian ternyata gagal si ahas ini, dia nggak mau, kita bisa mark as loss ya, kita tandai kita gagal ya di sini ya, di ahas ini kita gagal. Nah kalau kita gagal ini kita bisa pilih reason-nya atau alasannya. Kenapa si ahas ini kok nggak mau pakai gudang kita? Misalnya ternyata, nah ini yang dipilih sih ini ya, ada too expensive, terlalu mahal mungkin gudang kita, atau kita nggak punya
orang yang skillnya yang dibutuhkan oleh Ahas, misalnya dia pengennya gudangnya itu memenuhi standar yang supervisornya itu punya sertifikasi misalnya. Oh, gudang kita ternyata belum punya yang tersertifikasi. Si Ahasnya nggak mau misalnya ya. Jadi misal kita pilih itu ya. Atau tidak cukup stoknya. Ini kalau untuk perusahaan yang itu ya, yang bukan jasa ya. Kalau kita tadi contohkannya kan perusahaan kita adalah perusahaan gudang ya. Misal ini kalau perusahaannya perusahaan manufaktur memproduksi sesuatu ya, dia pesennya 1000 tapi stok kita cuma 100 gitu ya, nggak cukup ya stoknya ya. Bisa kita pilih ya, atau bisa kita ketik sendiri juga bisa ini ya. Misal kita ketik aja yang ini ya, kita pilih yang ini ya. Kita tidak punya orang yang skillnya yang dimau sama Ahas ya misalnya. Terus kemudian kita submit. Nah, di sini fungsinya yang seperti yang kita pelajari kemarin ya, ketika kita menggunakan CRM ini, kita bisa tahu kalau kita gagal itu kita kurangnya di mana. Oh, kok misalnya ternyata kita inputnya banyak ya, nggak cuma 2 ya. Perusahaan itu inputnya banyak ya untuk yang new itu tadi ya. Misalnya kok dari calon pelanggan kita kok biasanya itu nggak jadi deal dengan kita, nggak jadi closing sama kita, itu karena ini nih, karena satu alasan ini nih, we don't have people atau skillnya, kita nggak punya skill yang mau sama pelanggannya, biasanya kayak gitu, paling banyak ini nih alasannya. Berarti kita bisa, ini juga, kita bisa evaluasi diri, oh berarti kita butuh orang-orang yang punya skill yang dimau oleh calon pelanggan kita gitu ya, atau mungkin orangnya kurang gitu ya, kita bisa rekrutmen lagi. Atau harga kita terlalu mahal, oh berarti kita harus evaluasi lagi, kita bandingkan harga kita dengan harga gudang-gudang yang lain seperti apa, bersaing enggak, atau kita terlalu mahal dengan spesifikasi yang sama dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini alasan-alasan ini akan tersimpan ya di dalam ERP ini ya. Ini CRM-nya masuk ERP ya, dia ya si Odoo ini ya. Kita submit aja. Oke, dia jadinya sudah termark, sudah termark itu apa ya? Sudah termark itu apa bahasa Indonesianya ya? Sudah dicap gitu ya, sudah dicap loss ya ini ya dia ya. Sudah ada ininya ya. Oke, itu caranya untuk CRM yang nanti akan kita jadi hilang ya. Kalau loss jadi hilang ya di sini ya, udah nggak ada prospek lagi ya ke depannya ya. Kalian bisa tambahkan banyak banget di sini ya. Kita klik plus 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 aja nanti bisa nambah ya di sini ya. Kalaupun mau nambah kolom juga bisa. Misalnya tahapannya nggak 4, ada 5 ya. Sebelum one ini ada lagi apa gitu ya. Kita bisa tambahkan lagi ya di sini ya, add column ya ini ya. Terus kalau mau lihat, ini kan menu ya, ini menu. Kalau mau lihat schedule kita, apa aja kita bisa lihat di sini ya, view activity. Nah, di sini akan terringkas ya di sini ya. Akan ada secara keseluruhan tuh kita schedule-nya apa aja. Oh, tanggal 14 sama tanggal 15. Tanggal 14 ada dua ini ya, dua kegiatan yang harus kita lakukan. Meeting, call, ini masuk semua ya di sini ya. Kita bisa back ke sini lagi. Ini apa ya? Oh sama ya, ini resumannya ya ini ya. Meetingnya kapan? Ini juga sama ya. Tanggal-tanggal meeting kita ya ini ya. Meeting dengan siapa? Dengan kopi ABC. Karena yang AHES tadi udah gagal ya. Dan lain sebagainya. Bahkan ada ininya juga ya. Oh ini total revenue kita ya, calon revenue kita ya, expected revenue kita. Tadi kan saya tuliskannya 10 juta. Kalau misalnya ada beberapa calon pelanggan dan nggak gagal, karena tadi yang Ahas kan saya mark loss ya, saya cap gagal ya, jadi nggak masuk di sini ya. Kalau kita cap won ya, itu bisa masuk semua ya di sini ya, berapa ratus juta mungkin ya kalau banyak pelanggannya ya. Ada Gmap-nya juga nih ya. Tuh, tapi oke, karena laptop saya nggak terhubung ya sama Google Map ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini?
Halo, dapat dipahami? Izin bertanya, Bu. Uh-uh. Berarti nanti praktiknya ditampilkan? Ya, terputus Sufi. Kesimpulannya seperti itu. Terputus Sufi suaranya. Oh, iya Bu, izin mengulangi pertanyaan lagi. Jadi pada saat nanti kita praktek, kita mengumpulkan ini tugasnya itu dalam bentuk apa ya Bu? Seperti rekaman kah atau data-datanya saja kah atau hanya bukti screenshotnya seperti itu Bu? Iya, nanti untuk teknisnya saya akan sampaikan juga di assignment minggu depan. Ya intinya nanti kalian akan coba praktek ini dan saya akan kasih instruksi, ada instructionnya nanti kalian harus ngapain aja. Buktinya nanti dengan screenshot. Jadi nanti per kegiatan, per instruksi itu harus ada screenshotannya. 1 apa, 2 apa, nanti ditaruh di Word gitu, terus kemudian dikirimkan seperti assignment biasa di Teams ini. Gitu, Sufi. Oh, oke Bu. Izin bertanya lagi Bu. Tadi Sufi kan udah coba, cuman pada saat ingin mengeklik sesuatu tuh tiba-tiba tulisannya error, bukan error sih, kayak database Anda kurang tepat atau gimana gitu Bu. Apakah pakai email yang nggak terdaftar bisa, yang seperti itu tadi, yang email bohongan atau email kedua? Soalnya tadi Bukan email bohongan ya, ini email beneran ya. Itu email saya beneran. Tapi maksud saya bukan email yang ada di HP kalian gitu loh. Kalian kan punya beberapa email toh yang nggak terhubung sama HP kalian. Misalnya kalian maunya yang itu gitu tuh silahkan. Tapi kalau email pertama juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Saya punya 2 akun di sini. Email yang email yang second saya sama email pertama saya. Nggak masalah. Errornya kenapa? Yang pas bagian nggak apa? tahu. Pertama banget. Pertama banget. Udah pilih ini apa namanya tadi, Coba misalkan share screen ya kamu ya. atau Sufi Bisa? screenshot tadi Bu hasil itunya. Tadi udah tak sempat screenshot yang errornya. Oh ini kamu nggak sedang buka? Oh sudah, kita refresh bentar Ibu. Barangkali laptopnya yang nggak itu Iya, error. coba kalau ada kendala di share screen coba. Errornya di mana? Saya buat 2 kali percobaan ya bisa semua sih, alhamdulillah. Kalian semua bisa mulai mencoba ya dan minggu depan itu biasanya tulisannya sih 2 minggu ya, tapi ternyata bisa dipakai kapanpun juga tuh yang trial ya. Kalian bisa coba mulai nanti dan minggu depan kita ambil penilaiannya. Ya, itu dilanjutkan aja nggak apa-apa, Sofi. Bahasa Indonesia ya punyamu ya? Iya Ibu. Ini yang studio juga diklik juga atau terserah juga Bu? Terserah, pokoknya ada Oke. CRM-nya ya. Oke, tadi CRM udah. Terus di Ya, sini coba lanjut. lanjutkan aja. Nah, bagian sini kan tadi Sufi kayak gini. Ini sekarang. Itu emailnya beneran kan? Iya, ini email yang beneran. Kita coba ulang lagi Bu, tadi emang bohongan gitu. Oke, nah ini udah selamat. Oh, tadi sebelum ini ada tulisannya Bu. Oh ya, ini yang kadang ini loadingnya yang lama di sini dia. Kalau kalian ngekliknya banyak gitu ya 15, nanti dia satu-satu kayak gini. Lumayan lama juga. Oke. Tadi Sufi sebelum ada tulisan ini ada oren-oren dulu di sini, nanti apa ya, udah ada screenshot juga sih. Tulisannya apa Belum gitu? sampai sini tadi berarti ya. Belum Bu. Mungkin karena emailmu tadi nggak ini. Karena ini kamu kalau buka email nanti ada ini, ada verifikasi dalam waktu 4 jam gitu.
Bisa tuh. Di close aja bawahnya. Oke. Terus klik yang kiri kotak-kotak. Kiri. Oh, ini. Nah, klik CRM. Atas yang ada airnya itu. Nah, bisa create atas. Iya. Bisa deh. Oke. Bisa ya, Sophia? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti benar pakai email yang Iya, email yang beneran. Oke ya, Sophia? Iya, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Saya sih bertanya, Bu. Ya, apa? Ya, itu kan jadi kan kita kayak mengendalikan ini ya, Bu ya. Apa namanya? Tadi ada 4 kolom terus kita coba kawal sampai bisa won gitu kan. Nah, pertanyaan saya tuh itu kita menganalisisnya berdasarkan apa ya, Bu? Maksudnya kita kan mengendalikan tapi kan pasti ada yang harus kita analisis gitu. Nah, itu analisisnya berdasarkan apa? Itu aja sih, Bu, pertanyaan saya. Mau menganalisis apa dulu? Kalau mau menganalisisnya, menganalisis track record-nya berarti kan ya, track record dari si calon apa ini namanya, calon customer kita sampai ke won. Misalnya kita butuh waktu berapa lama untuk mendapatkan calon konsumen kita gitu ya. Kan salah satu fungsi dari CRM itu kan untuk mendapatkan itu tadi kan ya. Terus juga yang gagal itu berapa gitu kan ya, kayak tadi ya, dan kita sudah memasukkan alasannya juga ya toh. Terus kemudian dari mana itu, dari awal masuk calon konsumen itu kita bisa mendapatkan berapa calon sih awalnya dan berapa persen yang akhirnya ke won nantinya. Gitu ya. Oh. Fasa ya. Berarti artinya di sini kita mengendalikan semuanya ya, Bu. Maksudnya ini kita kayak ngawur dulu aja gitu. Maksudnya kita buat mengoperasikan ini dulu aja gitu, Bu, maksudnya. Iya, kalau di perusahaan sebenarnya nggak ngawur ya. Kalau ini kita kan untuk percobaan aja, untuk simulasi aja. Kalian bisa masukkan nanti beberapa nama perusahaan calon calon customer kita gitu ya. Tapi kalau dalam perusahaan kan nggak ngawur dia. Dia pasti punya data-data calon customer mereka kan yang kira-kira prospek untuk gudang kita atau untuk perusahaan kita gitu kan, Faza. Oh ya, oke, Bu. Ya udah. Kalau sekarang sih kita simulasi doang, tapi kalau nanti kalian di perusahaan beneran kan ada kan ya listnya ya untuk calon customer kita yang bisa kita prospek itu yang mana aja. Kita sebagai pemasar itu gimana caranya untuk mendapatkan data-data itu. Gitu ya Pak saya. Oke, siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Oke ya. Saya panggil lagi yang tadi belum absen ya. Nadira. Iya, Bu. Hadir ya. Halo, Hadir. Nadira? Hadir. Oke. Sama Samudra. Samudra Ya, hadir? Bu. Hadir, Oke. Bu. Oke, yang lain udah ya. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Cukup? Oke, kalau sudah. Ya, Sufi? Ya, ini ada pertanyaan dari terkait tugas kelompok yang kemarin, Ibu. Nah, ini nanti tugas kelompoknya tuh selain dibuat infografis, deskripsinya dibikin PPT, makalah, keduanya atau hanya narasinya seperti itu, Bu? PPT dan penjelasannya. Kira-kira bagaimana, Bu? Ini ada pertanyaan. Maksudnya Tadi narasi dan penjelasan bedanya apa? maksudnya dibuat makalah seperti itu, Bu, ada latar belakang pendahuluannya seperti itu atau hanya? Nggak usah. Oh, Nggak usah. Jadi infografis sama deskripsi di PPT aja. Jadi kalian nanti kan presentasinya kan pakai PPT sama desain sama ini kan infografis kalian kan. Oke. Pokoknya bahan presentasi aja lah ya. Dua itu. Gitu ya, Sophia. Baik, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita ya tentang ERP ini dan sambungannya sama CRM.
dan bisa menjadi manfaat ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.